Selamat memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni. Demikianlah pada hari ini kita banyak membaca pesan-pesan serupa bertebaran di mana-mana. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir, benarkah 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila? Sobat Revolista, pada episode kali ini mari kita bahas lebih dalam soal itu. Memang ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa ini adalah isu yang tidak perlu dipersoalkan lagi, karena yang paling penting adalah implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri pada kehidupan sehari-hari. Betul, implementasi itu memang sangat penting. Tetapi masyarakat perlu tahu juga loh tentang perjalanan sejarah bagaimana Pancasila sampai dijadikan dasar negara sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Berapa banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa penyusunan redaksi Pancasila itu sebenarnya melewati beberapa tahapan? Bahwa pada mulanya bunyi sila-sila pada Pancasila itu tidak sama seperti yang kita ketahui saat ini? Kayaknya sih nggak banyak ya yang tahu. Maka sebagaimana nasihat Bung Karno, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Rasanya kita perlu tahu loh perjalanan sejarah rumusan dari Pancasila agar bisa memahami filosofi dasar negara ini untuk menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. Rumusan tentang dasar negara pertama kali dikemukakan pada sidang BPUPKI oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Supomo menyodorkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia nasionalisme. 2. Perikemanusiaan internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada hari itulah istilah Pancasila pertama kali dikenal. Pada 22 Juni 1945, rumusan Pancasila ini dikemukakan kembali dengan nama Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta ini kemudian diprotes oleh tokoh-tokoh Indonesia Timur yang kebanyakan non-muslim karena mengandung kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat negosiasi Soekarno-Hatta kepada para ulama, meski dengan berat hati, pada akhirnya para ulama setuju 7 kata tersebut dihilangkan demi menjaga persatuan dan kesatuan. Maka, finalisasi redaksi Pancasila terjadi pada 18 Agustus 1945 yang sekaligus tercantum dalam pembukaan UUD 45. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dilihat dari urutan rumusan dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana kronologisnya, maka sebenarnya kapan hari kelahiran Pancasila memang masih bisa diperdebatkan. Kalau acuannya adalah kapan pertama kali rumusan dasar negara ditawarkan, maka 29 Mei 1945 lebih tepat disebut sebagai hari kelahiran Pancasila. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno lah yang paling greget dan berpengaruh dalam menentukan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pada tanggal inilah istilah Pancasila muncul. Jadi memang beralasan juga menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Sayangnya, penentuan kapan sebenarnya Pancasila terlahir ini juga tidak lepas dari kepentingan politik. Sejarah mencatat peringatan hari lahirnya Pancasila dicetuskan oleh Presiden Soekarno sendiri pada tahun 1964 ketika pemimpin PKI Aidit mulai menggugat dasar negara yang satu ini. Emang sih keputusan Presiden Soekarno dalam menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila juga agak personal. Gimana nggak gitu, lawang memang tanggal itu beliau sendiri yang berpidato soal Pancasila.
Seandainya yang jadi presiden adalah Muhammad Yamin, ya barangkali 29 Mei lah yang akan ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Memasuki masa Orde Baru, peringatan 1 Juni tersebut seolah ditiadakan dan lebih menonjolkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober 1965. Di mana tanggal tersebut memang Soeharto muncul sebagai tokoh penting dalam penumpasan G30S PKI yang menghantarkan beliau sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Tuh, personal lagi kan kebijakannya? Di era reformasi, anak-anak Bung Karno mengajukan kembali 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan pada tahun 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Namun demikian, keberatan juga muncul pada saat penetapan Kepres 1 Juni 1945 tersebut dari Yusril Iza Mahendra yang pada saat itu masih oposisi. Dengan tweet bantahan yang menegaskan bahwa hari lahir Pancasila yang sesungguhnya adalah 18 Agustus 1945. Bantahan Yusril ini rame-rame didukung oleh kubu oposisi yang pada dasarnya tidak menyukai Jokowi dan juga keluarga Bung Karno yang berada di partai pendukung pemerintah. Ini kenyataan yang sangat menyedihkan bahwa bagaimana soal penentuan hari lahir Pancasila ini menjadi semakin politis sejak Pilpres 2014 ini. Bisa jadi setelah Presiden Jokowi selesai dan digantikan oleh presiden yang berada di kelompok yang berbeda, akan muncul lagi perdebatan soal kapan hari kelahiran Pancasila. Maka, izinkanlah kami dari gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia membuka perspektif lain tentang bagaimana seharusnya memaknai peristiwa 1 Juni 1945 ini. Untuk itu, kita perlu kembali kepada pidato Soekarno. Mari kita telaah kembali apa inti dari apa yang ingin disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut. Mari kita simak penggalan pidato Soekarno pada hari itu. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada Sidang Dokuritsu Yunbityu Sakai atau BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Dasar Indonesia Merdeka. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tujuannya adalah untuk menentukan apa dasar Indonesia Merdeka. Hal ini diperkuat kembali pada salah satu penggalan pidatonya. Pancasila adalah filosofis grondslag, yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Sudah jelas ya, inti dari pidato 1 Juni 1945 tersebut adalah menentukan dasar Indonesia Merdeka. Maka, setelah kita mengetahui intisari dari pidato tersebut, ada baiknya untuk dipikirkan istilah yang lebih tepat dalam memaknai pidato 1 Juni 1945. Menurut hemat kami, peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila akan lebih tepat dan jauh lebih bermakna jika disebut sebagai Hari Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka. Kalau selama ini perdebatannya adalah soal kelahirannya Pancasila, memang penetapan 1 Juni tersebut akan banyak celah untuk dibantah dan juga rentan kepentingan-kepentingan politis. Tapi jika 1 Juni 1945 dimaknai dengan istilahnya Hari Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka, maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah fakta ini. Selama ini, 1 Juni sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila pada praktiknya cenderung sebagai perayaan seremonial tahunan belaka yang tidak akan banyak berpengaruh pada pembangunan pola berpikir bangsa ini. Tetapi dengan memahami 1 Juni 1945 sebagai Hari Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka, itu artinya bangsa Indonesia akan melihat Pancasila sebagai alasan kenapa bangsa Indonesia harus merdeka. Sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut akan menjelma menjadi sifatnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila benar-benar akan menjadi falsafah, filosofi alias pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pada akhirnya, Pancasila akan menjadi dimensi atau alat ukur dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, segala kebijakan, undang-undang, aturan dan hukum dan sebagainya harus mencerminkan dan bisa menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka pada setiap 1 Juni itulah bangsa ini akan terus mengevaluasi apakah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini masih berada di dalam koridor dimensi Pancasila atau tidak. Jadi Sobat Revolista, selamat memperingati 1 Juni Hari Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.